Halo guys, Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Video kali ini kita akan membahas keluarga cendana yang sangat terusik dengan pemerintahan Jokowi. Setelah ikut memfasilitasi Ijtima Ulama 1 sampai dengan 4, kini Tommy Soeharto diketahui mulai bermain di Papua guys. Dan seperti yang diberitakan detik.com, Tommy Soeharto kembali menyerang pemerintah. Serangannya kali ini dilontarkan ketika Ketum Partai Berkarya itu saat mengunjungi Wamena, Papua pada Senin tanggal 10 bulan 9 2015. Ya, kita nantinya akan melihat sebuah berita yang diangkat oleh channel bernama Politik Nusantara, di mana di dalam judul thumbnailnya ditampilkan demikian guys. Aktor dibalik gerakan Papua Merdeka, orang nomor 1 cendana dalang utamanya. Ya, tentunya nanti kita akan lihat terlebih dahulu berita ini secara lengkap, lalu kita akan menarik kesimpulan apa sebenarnya yang ada di dalam berita tersebut. Jangan sampai kita langsung percaya dengan berita-berita seperti ini. Kita simak terlebih dahulu secara lengkap, baru kita tahu esensi apa sebenarnya yang ada di dalam sebuah berita. Oke guys, langsung saja kita simak videonya, cekidot. Tommy Soeharto, apakah aktor dibalik gerakan Papua Merdeka? Saya rasa, karena beliau ini kan punya nama kan Utomo Mandala Putra. Utomo Mandala Putra, waktu itu Pak Harto, Bapak Sepuh adalah Panglima Mandala dan membebaskan Irian Barat. Nah, beliau lahir, jadi berdasarkan nama itulah akhirnya beliau punya kepanggilan jiwanya bahwa ini saya akan mewakili Papua karena saya bertanggung jawab atas Papua. Dan Papua jangan sampai disepelekan oleh provinsi-provinsi lain yang punya SDA-nya melimpah ruah tapi orangnya miskin semua. Itu kata Ketum seperti itu. Bayangkan kerepotan yang dihadapi Jokowi ketika dia berusaha memperbaiki sesuatu. Begitu banyak gangguan yang dia hadapi di lapangan. Dan pada akhirnya Jokowi berhasil mengidentifikasi masalah. Dia tahu kalau ormas-ormas yang ini adalah bagian dari tangan-tangan mafia yang selama ini dia berantas. Karena itu dia kemudian fokus untuk memotong tangan-tangan ini dulu. Tapi masalahnya, memotong tangan ini juga nggak mudah. Putus satu, tumbuh satu, semakin besar sehingga harus dicari di mana sih titik pusat kelemahannya. Ya, keluarga cendana ini mesti sadar lah, mesti sadar kalau Indonesia ini sudah berubah. Rakyat sudah nggak takut lagi sama keluarga cendana. Malahan sekarang keluarga cendana juga jadi bahan ketawaan saja ya lur. Ya, rupanya keluarga cendana sangat terusik dengan pemerintahan Jokowi. Setelah ikut memfasilitasi Ijtima Ulama 1 sampai 4, kini Tommy Soeharto mulai bermain di Papua. Dia memanas-manasi rakyat Papua kalau saat ini ketergantungan negara yang besar terhadap asing dan tingginya hutang. Seakan lupa kalau bapaknya Soeharto yang memberikan karpet merah terhadap Freeport. Sebelumnya, Tommy totalitas merongrong Papua dengan ikut menjadi bacalek dari Partai Berkarya. Seperti diberitakan oleh detik.com, Tommy Soeharto kembali menyerang pemerintah. Serangannya kali ini dilontarkan ketika Ketua Umum Partai Berkarya itu saat mengunjungi Wamena, Papua. Caleg Dapil Papua ini berbicara tentang ekonomi dan hutang pemerintah yang semakin besar. Menurut Tommy, untuk membawa perubahan ekonomi Indonesia, pemerintah harus menerapkan trilogi pembangunan yang pernah dilaksanakan pada masa Orde Baru. Saya melihat selama 20 tahun reformasi malah menurun, di mana ketergantungan terhadap asing dan hutang luar negeri yang semakin besar. Kegiatan ekonomi masyarakat kecil tidak berkembang, katanya saat ditemui di Wamena. Trilogi pembangunan yang dimaksud adalah stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan juga sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Ya, tanpa stabilitas keamanan, bagaimana kita membangun? Kalau bangsa ini ribut terus, bagaimana ekonomi rakyat akan bertumbuh dan bagaimana pembangunan dilaksanakan? Ya memang pertumbuhan domestik bruto kita itu 5%, tapi itu hanya dinikmati segelintir orang. Bahkan orang asing, akhirnya hutang luar negeri kita membengkak, kata Tommy. Sebelum menyerang soal hutang, Tommy juga menyerang tentang KKN yang semakin marak. KKN makin menggila dibandingkan saat Orde Baru. Tommy bahkan berani menyentil pemerintahan pasca reformasi. Baginya tidak ada perbaikan dalam pembangunan di Indonesia. Reformasi kan dijanjikan KKN hilang, tapi nyatanya makin parah. Hutang luar negeri semakin
semakin besar. Investasi asing pun semakin dimanja, kata Tommy. Tommy ini buta sejarah atau bagaimana ya? Justru Soeharto alias bapaknya lah koruptor terbesar di dunia. Ya, semoga rakyat Papua ikut membaca tulisan saya kali ini agar tidak termakan hasutan manusia rakus yang berkedok simpati terhadap uang cilik. Saya tidak membayangkan apa yang dilakukan Tommy kalau menetap di Papua sebagai pejabat daerah. Dalam kunjungan pertamanya saja, dia sudah berani mencela pemerintah dan mengompori rakyat Papua. Ya, semoga saja langkah Tommy mencalonkan diri sebagai caleg di Papua tidak mendapatkan suara rakyat. Seperti diberitakan detik.com juga, Tommy masuk dalam DCS yang dirilis KPU. Di Dapil Papua, putra bungsu Presiden kedua RI Soeharto itu menempati nomor urut 1. Kembali ke Dapil Papua, Tommy menantang sejumlah caleg incumbent. Beberapa di antaranya adalah Komarudin Watubun dari PDIP, Elion Numberi dari Golkar, Peggy Patricia dari PKB, dan Willem Wandik dari Demokrat. Kenapa memilih Papua? Saya pun bertanya kepada beliau. Kenapa akhirnya memilih Papua? Saya baru-baru ini memahami ternyata kegandrungan tokoh Tommy Soeharto terhadap rakyat kecil dan daerah terpinggirkan di Republik ini, kata Priok. Alasan Tommy terlihat sangat konyol mengingat banyak sekali daerah lain di Indonesia yang juga kekurangan dan terpinggirkan. Apalagi Tommy ikut mendukung Ijtima Ulama yang menginginkan negara bersyariah. Lalu Papua sendiri mayoritas agama apa? Ya pastilah ada udang di balik batu. Dan ternyata memang keluarga Cendana punya saham di Freeport yang tengah diusik Jokowi lewat kebijakannya. Saya nggak ngebayangkan tuh kalau Tommy sampai masuk jadi wakil rakyat di Papua. Bukannya mensejahterakan, bisa-bisa ikut mendukung gerakan Papua Merdeka. Ya, oke guys, itu tadi ya videonya. Setelah kita simak dengan seksama, di dalam video ini sebenarnya mengutip sebuah artikel yang ditulis oleh sewot.com ya. Dan di dalam video ini tidak ada penegasan atau pemberitaan yang secara resmi jika ditarik dengan judul thumbnail yang mengatakan aktor di balik gerakan Papua Merdeka orang nomor 1 Cendana dalang utamanya. Itu tidak ada di dalam berita ini ya. Namun berita ini memang membacakan sebuah artikel yang ditulis oleh sewot.com, yaitu Tommy Soeharto ini lagi fokus untuk menjadi caleg di daerah Papua. Ya, memang sedikit aneh kedengarannya karena menurut Tommy Papua ini tidak merasakan dampak ekonomi yang bagus. Namun yang menjadi aneh adalah kenapa kok baru sekarang. Dan jika dibandingkan dengan era pemerintahan sebelum Pak Jokowi, Papua ini sekarang sudah lebih makmur ya. Jalan sudah mulai banyak yang diperbaiki dibandingkan era-era sebelumnya. Bagaimana tidak, kita tidak bisa memungkiri hal itu. Bahkan 80% rakyat Papua ini sangat mencintai Pak Jokowi. Dan Freeport juga hanya di tangan Pak Jokowi yang bisa memiliki saham sebesar itu. Indonesia yang selama ini hanya memiliki saham yang lebih kecil daripada saham-saham asing. Oke guys, teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai berita ini. Dan kita bisa saling bertukar informasi agar kita semua tidak gagal paham dan mudah terombang-ambing dalam narasi liar. Dan kami ingatkan, kami di sini adalah forum di mana kita akan mengajarkan dan mengajak teman-teman semua supaya melihat sebuah berita ini secara lengkap agar tidak mudah terprovokasi, dan kita akan juga coba cek sumber kevalidan beritanya guys. Oke, cukup sekian pembahasan berita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.